Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taklimat ikraman kepada Bunda bersama Abi Dr. Abi Budi Masjid Raya Samarana Kabupaten Biren yang alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini, walaupun keadaan cuaca yang agak hujan, beliau menyempatkan diri untuk berhadir untuk mengisi pengajian Mu'adz Badar Maryam yang kesekian kalinya, yakni di materi kitab Arba'in fi Usuluddin di halaman 38 pada matan Al-Khamisun. Untuk menghemat waktu, maka waktu dan tempat kami persilahkan kepada Abi untuk mengisi pengajian, dan mungkin sebentar lagi ada para jemaah yang akan bertanya, boleh secara langsung dengan catatan pertanyaan singkat, padat dan jelas, atau melalui tulisan di secari kertas. Kepada Abi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari Wakiluddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus masjid dan seluruh jajarannya, dan seluruh guru-guru dan ibu yang telah berhadir, yang tidak bisa disebut nama satu persatu, maka tidak mengurangi rasa hormat dan senantiasa selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Demikian juga kepada kaum ibu yang sudah berhadir di sini, insyaallah mudah-mudahan dengan kehadiran di majelis ilmu walaupun susah payah dalam keadaan basah hujan, Allah jadikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, apalagi di bulan haram, di bulan Rajab. Pada sore ini kajian kita masih berkenaan dengan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Kemarin sudah dijelaskan bahwa rahasia batin atau rahasia yang tersembunyi, atau biasa disebut dengan misteri yang tersembunyi di balik membaca Al-Quran itu ada 5. Pertama, ketika membaca Al-Quran, merasakan dan merenungi pada awal bacaan tentang keagungan kalam. Berbicara tentang keagungan kalam Al-Quran, tak luput daripada membayangkan, mengingat, merasakan keagungan sang punya kalam. Siapa sang punya kalam? Itu Zat Allah Jalaluhu Azza wa Jalla. Membaca Al-Quran adalah aktivitas yang membacanya saja walaupun tanpa mengetahui makna memiliki nilai ibadah yang sangat besar. Sebab setiap huruf yang dibaca bernilai 10 kebaikan. Apalagi sudah 2 huruf, 3 huruf dan seterusnya. 1 huruf saja bernilai 10 kebaikan. Tapi alangkah sempurnanya membaca Al-Quran itu jangan hanya sekedar baca kalam Al-Quran saja, tetapi kita juga ikut mentadabburi, merenungi dan menghayati setiap makna yang terkandung daripada Al-Quran itu. Dalam konteks zaman sekarang, untuk mentadabburi Al-Quran itu bukan hanya untuk kalangan pelajar atau kalangan santri, kalangan
merenungi dan mentadabbur Al-Quran. Pertama, sebelum saya baca tentang rahasia kelima, perlu penjelasan dulu kenapa Al-Quran perlu ditadabburi. Bukankah membaca lafaznya saja sudah cukup sebagai nilai ibadah? Pertama, kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad. Allah berfirman dalam surat Shad, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Kitab yang kami turunkan, kitab tersebut kepada engkau, liyadabbaru ayatnya, untuk mentadabbur ayat-ayatnya. Jadi Allah menurunkan ayat Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk dijadikan sarana ibadat dengan membacanya saja, tapi juga untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Di sini letak pentingnya mentadabburi Al-Quran. Rahasia kelima kata Imam Ghazali, Allah taqtasir ala iktibasil anwar, bahwa kamu tidak menyimpan atau membatasi diri ala iktibasil anwar, di atas mengambil atau mengutip cahaya-cahaya. Jadi kata Imam Ghazali, rahasia yang kelima daripada membaca Al-Quran, jangan hanya mengambil cahaya saja yang kita dapatkan. Maksud cahaya di sini secara maknawi. Berarti ketika orang baca Al-Quran di kegelapan, tiba-tiba muncul cahaya, di cahaya secara maknawi. Jangan kamu membatasi di atas pencapaian cahaya-cahaya saja, tetapi tudhifu ilaiha iktibasal ahwal. Kamu berusaha untuk menambah, mengidafah, mencampur atau menambah kepadanya cahaya, akan memetik ahwal, suasana hati, wal asar dan dampak. Maksudnya ketika kita membaca ayat demi ayat, jangan hanya mengambil cahaya dari ayat itu saja, tetapi maknai, renungi setiap makna dan suasana hati yang kita dapatkan ketika mentadabbur ayat tersebut. Kalau tidak paham, ada contohnya wadhalika, dan benar demikian Allah taqra ayat illa wa anta sira bi sifatiha, bahwa kamu tidak membaca akan ayat demi ayat kecuali bahwa jadilah kamu menyesuaikan diri dengan kriterianya ayat tersebut. Pada kuno maka adalah bagi kamu dengan sekira-kira setiap paham, itu ada hal, itu suasana hati, wajidun dan perasaan. Jadi misalnya begini, ketika membaca ayat Rahman, suasana hati kita nampak seperti orang senang, happy, gembira. Ketika membaca ayat-ayat azab, suasana hati kita berubah, tiba-tiba kita seperti orang galau, susah, orang gelisah. Itu namanya menyesuaikan diri dengan sifat dan karakter atau kriteria yang dimiliki oleh setiap ayat. Jadi membaca ayat Quran itu suasana hati orang berbeda-beda kalau dia sudah bisa merenungi setiap ayat. Jadi kalau baca ayat tidak paham apa maksud dari ayat, pasti kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi ayat tersebut. Jadi kalau orang suka senyum, dia kalau baca Al-Quran senyum terus, dan ayat itu sedang menceritakan tentang azab Allah yang sangat pedih bagi orang yang bermaksiat. Jadi tidak bisa menyesuaikan diri. Itu salah satu daripada hikmah membaca Al-Quran dengan tadabbur, bisa menyesuaikan diri dengan kriteria yang ada dalam ayat yang kita bacakan. Fa'indah dzikr rahmah, maka ketika menyebut rahmat, fa'indal maghfirah, ketika menyebut keampunan Allah yang ada dalam ayat tersebut, tastabsyir ka'annaka tatiru minal fadl. Engkau merasa gembira, bersukacita, seolah-olah engkau sedang melayang karena kegembiraan minal fadl. Itu salah satu upaya untuk mengikhtiarkan tadabbur. Jadi bagaimana upaya mengikhtiarkan tadabbur? Usahakan ketika baca ayat rahmat dan ayat maghfirah, seolah-olah kita laksana orang yang sedang happy, orang yang sangat bahagia, dapat keberuntungan, dapat sesuatu yang menyenangkan, membuat kita bahagia. Itu kalau dalam ilmu balaghah disebut hal. Hal itu ketika sudah menjadi malakah, sudah menjadi sesuatu yang rasih, sudah menjadi bakat, tidak bisa dipisahkan pada seseorang, baru disebut dengan malakah.
nanti kalau sudah membiasakan ketika membaca ayat rahmat nampak bahagia dan senang, ketika membaca ayat azab nampak gelisah dan susah, nanti kalau sudah biasa akan menjadi malakah atau bakat. Jadi orang yang sudah sering tadabbur nanti terbawa sendiri perasaan hati ketika dia baca ayat rahmat, dia langsung senang seolah-olah dia telah mendapatkan rahmat Allah. Ketika dia baca ayat azab, seolah-olah dia termasuk dalam golongan yang akan mendapat azab, dia susah gelisah, mohon keampunan dan istighfar kepada Allah. Engkau gembira seolah-olah engkau takiru terbang, melayang daripada farah, senang. Inda zikril ghadab wa syiddatil iqab, dan ketika menyebut ayat-ayat yang mengandung amarah Allah dan beratnya siksaan Allah, tatada'adu ka'annaka tamutu minal fata', engkau merasa cemas seolah-olah engkau bakal mati karena takut yang berat, takut yang sangat. Jadi merasa cemas ketika membaca ayat-ayat iqab ataupun ayat-ayat yang memiliki makna tentang amarah Allah terhadap orang yang kufur, terhadap orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa inda dzikrillah wa asma'ihi wa 'azamatih, dan ketika menyebut nama Allah, ketika menyebut Allah dan nama-nama dan keagungan Allah, kamu menunduk, wadada sabar, kamu merasa kerdil, merasa kecil, hatta ka'annaka, sehingga seolah-olah kamu tan mahik min musyahadatil jalal, seolah-olah kamu binasa, hancur, sirna karena menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Jadi ketika melihat ayat yang menunjukkan kebesaran Allah, misalnya la ilaha illallah wal hayyul qayyum, itu kan bukan ayat maghfirah, bukan ayat ghadab, tapi ayat yang menunjukkan jalalah Allah, keagungan Allah. Allah satu zat yang tidak ada Tuhan kecuali Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah Maha Hidup, Allah yang mentadbir, mengatur segala kehidupan hamba. Itu ayat-ayat yang menunjukkan kepada keagungan dan kebesaran Allah. Kita merasa kerdil di hadapan Allah. Kita tunduk, tawadhu, merunduk, merasa diri kerdil, merasa diri hina, seolah-olah kita hancur bila dibandingkan dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kalau saja nampak entah nampak yang kita bandingkan keagungan Allah, diuhdatkan. Wa inda dzikril kufar, ketika menyebut ayat-ayat yang menceritakan orang kafir, ayat tentang Allah mengazab orang kafir, ayat tentang Allah murka kepada orang kafir, ma yastahilu alaihi min waladin wasahibah, ketika menyebut oleh orang-orang kafir sesuatu yang mustahil di atas Allah. Misalnya orang kafir menyebut Allah memiliki anak, Allah adalah Tuhan yang ketiga dari tiga orang Tuhan, Allah memiliki sahibah, teman dekat, istri, teman wanita. Itu adalah sebutan orang-orang kafir terhadap Allah. Ketika menyebut ayat-ayat yang ayat tersebut mengandung sebutan orang kafir, apa yang mustahil di atas Allah daripada anak dan teman wanita, tangkasir wa taghuddu sautuka ka'annaka taqtamis minal hayat, engkau merasa hancur dan engkau rendahkan suara engkau, taghuddu sautaka, seolah-olah engkau terhapus karena rasa. Ketika menyebut ayat Allah yang menceritakan tentang pengakuan ataupun keyakinan orang kafir, Allah memiliki sekutu, Allah memiliki teman wanita, Allah memiliki anak, seakan menyebut lafaz tersebut saja lidah kita malu, seakan kita merasa hancur dan merasa binasa dan segan, takut untuk menyebutkan ayat tersebut, sehingga kita memperlahankan suara. Padahal yang memiliki keyakinan tersebut orang kafir. Saking kita luar biasa takdim dan menghormati kebesaran Allah, ucapan atau kata-kata yang disebut oleh orang kafir dalam rangka menghinakan Allah, itu saja kita malu membaca dan menyebutnya.
maka kita rendahkan suara sedikit. Istilahnya sama juga seperti misalnya ada orang yang menghina guru kita, ada orang menghina guru kita di TikTok karena kita sangat menghormati guru kita, walau ucapan itu orang lain yang mengucapkan, seakan kita tidak rela mulut kita menyebut kata-kata kotor tersebut, padahal hanya sekedar menceritakan ucapan orang lain. Begitulah perasaan takdim kita kepada guru, apalagi kepada Allah, Tuhan dan pencipta kita, yang selalu setiap hari kita sembah Allah, setiap hari kita diatur kehidupan kita oleh Allah. Rasanya tidak rela mulut kita mengucapkan kata-kata kotor yang diucap oleh orang kafir kepada Allah, walau hanya sekedar mengucapkan atau menceritakan ucapan mereka. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat tersebut, perlahankan suara seolah-olah kamu merasa intimas itu merasa sirna, merasa terhapus karena rasa malu. Kadzalika fi kulli sinfin minal asnaf al-asyara. Demikian juga dalam setiap model, setiap macam daripada segala macam-macam yang 10. Maksud asnaf di sini Al-Quran itu dibagi ayat-ayatnya, ada yang berkenaan dengan rahmat, ada yang berkenaan dengan maghfirah, ada yang berkenaan dengan azab, ada yang berkenaan dengan keagungan Allah, ada yang berkenaan dengan cerita-cerita umat dahulu, ada yang berkenaan dengan azab Allah terhadap umat dahulu yang murka. Banyak sekali macam-macam Al-Quran, bergantung ayat apa yang kita baca, begitulah kita menyesuaikan suasana hati kita dan tadabbur kita. Kalau untuk menjelaskan mana-mana saja ayat 10 tersebut, wadalika idzan yatul, itu akan membuat panjang uraian. Saudara kita ini masuk dalam kategori kitab ringkas. Jadi walau sudah berapa tahun lebih kita belajar, belum sepertiga pun masih dianggap kitab ringkas. Ini bukan kitab untuk menjelaskan panjang lebar uraian. Wal yadhhar asal dalika ala jawalika, dan tingkatan atau level untuk mentadabburi ayat harus ada nampak bekasan. Nampaklah dampak atau bekasan demikian tadabbur di atas anggota tubuh kamu daripada nangis ketika membaca ayat yang mengandung makna sedih. Itu adalah manifestasi dampak atau manifestasi wujud daripada rasa sedih sehingga keluar air mata. Jadi orang yang baca Al-Quran tidak pernah tadabbur, jangan harap dia ada berlinang air mata ketika membaca Al-Quran. Tapi orang yang ingin berusaha untuk mentadabburi setiap ayat, itu akan refleks sendiri ketika membaca ayat-ayat mengandung makna sedih, dia juga akan ikut sedih dan akan nampak termanifestasi pada anggota tubuhnya. Wa arqi jabin, dan berkeringat dahi indal hayat ketika malu. Ketika membaca ayat-ayat hinaan orang kafir terhadap Allah, kita merasa malu, seakan-akan lidah kita tidak rela menyebut ungkapan-ungkapan hina tersebut, sehingga saking menahan rasa malu keluar keringat di dahi. Wa ikshi'rar jildi, ikshi'rar menggigil kulit, irti'at farais, gemetar badan. Farais ini kalau dalam bahasa Arab lahmatun bainal katifi wasadar. Katifi bahu, lahmatun bainal katifi wasadar, dada sadar, daging antara bahu dan dada. Ketika orang merasa malu dan gugup, biasa gemetar. Maka disebut irti'at farais indal haibah wal jalal, merasa menggigil kulit dan gemetar badan ketika ada rasa haibah, rasa takut kepada Allah dan merasa Allah memiliki sifat agung. Secara garis besar Allah ada dua sifat. Ada sifat jamal, ada sifat jalal. Sifat jamal itu sifat yang menunjukkan keindahan Allah, seperti Allah Maha Mengampuni, Allah Maha Menyayangi, Allah Maha Mengasihi, Allah Maha Lemah Lembut, Allah Maha Al-Halim, memiliki sifat halim. Allah memiliki sifat santun dan penyabar. Halim itu sifat santun dan penyabar. Kalau halim pada Allah maknanya Allah tidak menghukum orang
yang murka kepadanya, padahal dia sanggup untuk menghukum. Saking luar biasa kesabaran Allah atas kemurkaan hamba-hambanya yang bermaksiat, tapi Allah tidak menghukum langsung. Itu namanya halim. Maka halim itu yang sebenarnya tidak ada pada manusia. Manusia kadang-kadang tidak menghukum orang karena ada rasa takut. Tapi Allah tidak ada rasa takut untuk menyiksa kita. Tapi Allah meninggalkan hukuman terhadap kita, memberi kesempatan untuk berobat, sehingga mengkhususkan hukuman di akhirat. Kalau bahasa Arab, makna halim itu hilmon, maknanya tarkul intiqam ma'al qudrah halim. Sang meninggalkan intiqam, menghukum beserta sanggup dan atasnya. Kalau orang tidak menghukum karena rasa takut, itu bukan halim. Misalnya yang ganggu kita orang yang punya daging, yang ganggu kita misalnya aparat, kita nggak berani bertindak, nggak takut, itu bukan halim. Jangan nanti gampang sekali disebut halim sama manusia. Halim sekali orang itu, lembut sekali. Kalau ada orang yang mendaliminya, dia nggak membalas. Jadi nggak membalas karena rasa takut, bukan karena penyabar. Tapi halim yang ada pada Allah. Allah tidak menghukum kita ketika kita bermaksiat kepadanya, bukan karena takut, tapi karena Allah memiliki sifat santun dan penyabar yang luar biasa, sehingga ketika umat dan hambanya bersalah, Allah membiarkan, memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada jalannya. Berbeda dengan manusia, tidak menghukum orang lebih kepada karena rasa takut. Jadi menggigil dan gemetar badan karena merasakan haibah, haibahan takut. Kayak Mas Aceh, hebat, orang hebat, orang hebat, orang yang disegani, ditakuti oleh orang lain. Merasakan haibah dan jalan keagungan Allah. Tadi ada dua sifat Allah, ada sifat jamal, ada sifat jalan. Sifat jamal, sifat yang ketika kita mendengar sifat tersebut membuat kita merasa gembira dan senang hati. Misalnya sifat Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang dan sebagainya. Kalau sifat jalan, sifat yang menunjukkan keagungan Allah yang membuat kita merasa takut. Misalnya Allah memiliki azab yang pedih, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Menindak, Allah Maha Maha menghukum. Adalah semua sifat jalan yang menunjukkan keagungan Allah. Wa imbisat fil aqda wal lisan wasad indal istibsyar. Dan perasaan lain lagi yaitu imbisat. Imbisat merasa nyaman pada aqda, pada fisik, wal lisan lidah, wasad suara, indal istibsyar ketika merasa gembira. Ketika kita merasa gembira, seolah-olah lapang. Ini satu kalau makna secara harfiah lapang. Orang merasa lapang, hati tidak sempit. Kalau orang sempit hati itu namanya orang pesimis. Kalau orang optimis, hatinya lapang. Jadi ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, merasa kelapangan hati, fisik merasa lapang, lidah lapang, suara lapang karena istibsyar gembira. Wa inqibat biha indal istishar, dan merasa kejut padanya tiap-tiap anggota ketika merasakan istishar. Ketika membaca ayat-ayat Arab, kita merasa prihatin, merasa cemas. Di perasaan anggota tubuh kita merasa kejut. Ketika membaca ayat-ayat yang mengandung makna gembira, perasaan tubuh kita merasa lapang. Itulah kira-kira suasana hati dan fisik orang yang benar-benar mentadabbur Al-Quran dengan benar. Maka kalau tunggu-tunggu sering melihat YouTube, coba lihat YouTube, misalnya para masyayikh di negeri Arab, di Timur Tengah, baik di Mesir, di Yaman, ketika mereka membaca Al-Quran, nampak dari bahasa tubuh fisik mereka ketika membaca ayat-ayat yang mengandung makna adab, nampak macam orang gelisah. Ketika membaca ayat-ayat rahmat, nampak macam orang bahagia. Itu nampak dari wajah, dari gaya mereka baca. Jadi Al-Quran kalau ditadabbur itu, baca ayat Quran harus beda-beda iramanya. Ketika ayat rahmat beda irama, ayat azab beda irama. Kita pengalaman ketika ke Yaman, pernah terkejut ketika Habib Umar yang mengimami salat tarawih, beliau baca ayat tentang fadhuku adzab. Jadi beliau dengan
Fatubu, seolah-olah malaikat yang ngomong, malaikat yang berkata kepada ahli neraka, rasakan kata Allah ini. Di cara baca itu ditekan suaranya. Fatubu anda itu dia ada penekanannya. Itu namanya orang membaca Al-Quran karena ada tadabbur. Jadi kalau ada tadabbur sampai ayat adab, ayat Allah marah kepada orang kafir pun ketika dibaca ada tekanan. Jangan dibaca secara lembut. Tapi kalau ayat-ayat rahmat dibaca dengan cara lembut. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi ada inbisat, ada intifat. Fa in fa'alta dzalik, maka jika engkau mau melakukan tadabbur seperti yang dijelaskan tadi, istaraka fi naili hafzul Quran jami'u a'dha'ika. Semua akan berkongsi, semua anggota tubuh dan fisik kamu akan berkongsi pada meraih keberuntungan yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya lidah saja yang membaca Al-Quran, tapi seluruh anggota tubuh. Nanti di akhirat yang bersaksi di hadapan Allah, lidah berkata, saya bersaksi wahai Allah yang punya lidah ini membaca Al-Quran ketika hidup di dunia. Dada kita juga bersaksi, saya juga bersaksi, saya menggigil ketika yang punya dada saya membaca Al-Quran. Anggota tubuh lain lutut juga bersaksi, saya juga ikut gemetar ketika yang punya lutut ini di dunia membaca Al-Quran. Jadi seluruh anggota tubuh kita bersaksi, sama-sama meraih hadhi. Hadhi itu keberuntungan, hal yang menguntungkan itu hadhi. Istaraka fi naili hadhil Quran jami'u a'dha'ika, bersyarikat, berkongsi atau ikut mendapatkan dalam rangka meraih keberuntungan daripada Al-Quran oleh seluruh anggota tubuh. Tapi kalau hanya membaca Al-Quran, membaca lafaznya saja, hati kita sedang kemana-mana memikirkan yang di luar Al-Quran, itu paling nanti di akhirat yang bersaksi mata dengan lidah. Mata dengan lidah yang bersaksi. Hati berkata ketika yang punya hati ini baca Al-Quran, saya tidak lagi bersama Al-Quran ya Tuhan, saya lagi di Pantan Jerong. Jadi hati lagi di Pantan Jerong. Jadi yang bersaksi hanya mata dan lidah, mulut. Coba kita gunakan seluruh anggota tubuh kita yang menjadi amanah Allah, bagaimana menjadi saksi yang akan membela kita dari akhirat. Maka usahakan ketika baca Al-Quran lagi di menjelang Ramadan, usahakan dengan tadabbur agar seluruh anggota tubuh kita memiliki kongsi atau istirahat. Bersama saya berkongsi pada meraih seluruh hadil Al-Quran. Wafadat asar Al-Quran ala awalimika salasa, dan meluaplah asar, dampak atau pengaruh Al-Quran di atas alam-alam kamu yang tiga. Maksud alam di sini itu alam malakut itu alam gaib, alam para malaikat, alam jabarut itu alam yang tidak bisa dilihat mata zahir, alam jabarut, dan alam syahadah alam yang bisa dilihat oleh mata zahir. Ini yang nampak semua alam syahadah. Orang yang sudah bersih hatinya bisa melihat sesuatu yang tidak nampak dilihat mata, itu dia sudah bisa melihat alam malakut dan alam jabarut. Jadi kalau merenungi Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di atas, kita baru bisa merasakan pengaruh Al-Quran dalam 3 dimensi dan 3 alam. Kalau tidak hanya 1 dimensi saja, alam syahadah. Ma'lam ketahuilah anna mahdha anwaril ma'rifah tafidu wa tafidu min alamil malakut ila sirril qalbi. Wa sungguh murni daripada cahaya ma'rifah akan tercurahkan dari alam malakut kepada rahasia hati. Kita memiliki hati, dalam daripada hati, bahagian terdalam daripada hati disebut dengan sirrul qalbi. Cahaya ma'rifah terpancar, tercurahkan dari alam malakut, alam gaib ke dalam hati yang paling dalam. Karena sirrul qalbi juga berasal daripada alam malakut. Sebab kita tidak bisa melihat sesuatu yang ada di hati terdalam, hanya bisa merasakan. Adapun pengaruh ma'rifah, pengaruh cahaya ma'rifah dari rasa takut, khawatir dan rasa takut, bahagia dan rasa hebat dan ketinggalan kondisi batin yang lain, maka itu turun daripada alam jabarut. Jadi ketika membaca ayat-ayat tentang rahmat, ada
ada rasa bahagia. Ketika membaca ayat azab ada rasa khawatir dan cemas. Itu muncul dari alam jabarut masuk ke dalam hati. Wa mahbatuha, dan tempat berlabuh dampak daripada alam jabarut itu dalam dada yang merupakan alam jabarut, dan ianya merupakan alam yang lain daripada alam kaum. Itu hanya istilah. Kalau dijelaskan yang mana letaknya kita juga tidak tahu, karena itu masuk dalam alam malakut. Kanaina anhu bisadri kama kanaina anil awal bil qalbi. Makna kanaina di sini kami kuniahkan, kami beri nama daripada alam jabarut dengan dada, sebagaimana kami beri nama daripada yang pertama yaitu alam malakut dengan hati. Jadi itu nama macam ada nama qalbu, ada nama sadr. Karena bahasa alam jabarut di antara alam malakut dan alam syahadah, sebagaimana antara dada, bahasa dada itu berada di antara qalbi wal jawarih, antara hati dan isi atau anggota tubuh. Tidak orang tidak bisa didalami secara mendalam, karena itu sudah masuk dalam pembahasan kalangan orang-orang ahli. Kita ambil yang bisa kita pahami saja, jadi nggak usah menghabiskan waktu membahas alam jabarut, alam malakut, alam syahadah. Kita lanjut. Wa amal buka, adapun menangis, wa syahid jeritan, wa istiqsar, Isy'rar tadi maknanya merasakan menggigil kulit. Isy'rar. Wa irti'an itu gemetar. Adapun menangis, jeritan, menggigil dan gemetar anggota tubuh, maka itu turun dari alam syahadah, tempat berlabuhnya anggota tubuh. Dada, tangan, lutut dan seterusnya. Karena itu alam syahadah. Itu Imam Ghazali sudah membahas, sudah masuk ke dalam ranah yang tidak bisa dipahami oleh orang awam. Jangankan orang awam, orang yang nyantri saja belum tentu paham. Karena beliau sadar kita tidak paham, maka beliau berkata, wa ma'araka tafham, aku tidak melihat engkau memahami daripada hati kecuali hanya sebatas daging yang berbentuk kerucut. Dia ada ikut daging, ada ikut kalbu yang dah pahami nayang. Yang lagi bentuk kerucut, mungkin ada jantung, bentuk jantung. Jadi kan jantung sebelah agak kiri sedikit. Yang dah pahami kalbu nayangnya, itu yang kita paham makna kalbu. Apa makna kalbu atau jantung? Daging yang berbentuk kerucut. Padahal makna kalbu yang sebenarnya bukan itu. Ada hal yang di luar nalar kita, di luar kemampuan kita untuk melihatnya. Dan kamu tidak paham daripada makna sadar kecuali hanya tulang yang melingkari dengan kalbu. Tulang yang ada di hadapan kita, di atas perut, di bawah dadu. Ainahala tudrik min kulli syai' illa ghilafah wa kashr. Kamu tidak mendapati daripada setiap sesuatu kecuali hanya bungkus dan kulit. Kita hanya melihat bungkus dan kulit, tapi tidak pernah tahu apa isi di dalamnya. Begitulah gambaran. Oma apa adakah ada alangkah jauh kamu daripada mendapat hakikat sesuatu. Karena kalau kita pahami makna kalbu hanya daging yang berbentuk kerucut, apa bedanya manusia dengan lembu? Lain hada yujad dipahami bermain. Karena ini kalbu yang bermakna daging berbentuk kerucut, pada lembu ada, pada orang mati juga ada. Wala tanzilu alaihi, dan tidak turun di atas daging tersebut oleh cahaya ma'rifah dan ilmu, dan tidak bekasannya ma'rifah daripada rasa takut, rasa haibah dan senang. Berarti yang tempat berlabuhnya rasa senang, bahagia dan takut kepada Allah bukan pada daging yang kelihatan seperti benda kerucut, tapi ada satu misteri, ada rahasia ilahi yang tersimpan di balik benda tersebut yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Di situ terletak rasa khasyah dan takut. Jadi orang ketika merasa takut kepada suatu kan kadang-kadang memegang dada, memegang hati, atau memegang dada. Padahal letak rasa takut bukan pada dagingnya, tetapi ada rahasia Allah yang di balik itu tidak bisa kita lihat. Kita hanya melihat bungkus dan kulitnya saja.
Maka apabila kamu fa in aradta astanshib syai'an min ar-rawaih hadhihi al-asrar. Jika kamu ingin menghirup sedikit daripada aroma ini, misteri atau rahasia, wama araka duri. Menurut saya kamu tidak mau. Jadi Imam Ghazali suka berguyon, bercanda. Beliau ingin menampakkan sedikit aroma dari rahasia-rahasia ciptaan Allah yang namanya qalbu, sadru. Kemudian beliau berguyon, wama araka duri. Kayaknya kamu tak mau tahu. Fakat akhadha syaitan biman khilika bihibali syahwat. Maka sungguh telah diambil oleh syaitan dengan mencekik kamu dengan tali-tali syahwat. Alaika, maka yang perlu kamu pelajari adalah babut tauhid min awal kitab tawakkal in aradta. Kalau ingin mengetahui rahasia ini, pelajari dulu tentang masalah tawakal. Karena ini tadi ingin membuka sedikit tabir tentang persoalan-persoalan gaib, tapi beliau merasakan kayaknya kita tidak akan bakal paham secara detail. Maka beliau mengakhiri pembahasan tentang masalah tersebut karena dirasakan tidak paham. Maka beliau mengambil kesimpulan alaika bibabi tauhid min awal kitab tawakkul ila rabbika. Pahami masalah tawakal aja, nanti biar kita lebih mengarah karena terlalu mendalami persoalan yang berkaitan dengan masalah hakikat. Ketahui olehmu sesungguhnya Al-Quran laksana matahari wa faidan asraril ma'arif minhu alal qalbi ka faidani anwari syamsi alal ardi. Limpahan rahasia makrifat daripada Al-Quran di atas hati hamba laksana limpahan cahaya matahari di atas bumi. Matahari yang mendapati cahaya, bumi yang mendapati cahaya dari matahari membuat bumi nampak terang dan bercahaya. Hati yang mendapatkan cahaya daripada Al-Quran juga akan mendapatkan limpahan cahaya. Wasirian asalil khauf, masuknya dampak rasa takut, khawatir dan hebat dan agung Allah dan ahwal-ahwal yang lain di dalam hati manusia laksana merambat panas matahari dalam batin. Coba kita cangkul tanah di siang terik matahari. Apakah sengatan panas matahari hanya mengenai lapisan atas bumi saja atau masuk sampai ke dalam tanah? Itu coba dicangkul tanah di siang hari jam 12 di tengah matahari yang luar biasa, sengatan panasnya, itu panas matahari akan merasuki sampai ke lapisan bawah bumi. Begitu juga cahaya yang dikandung oleh Al-Quran ini akan merambat sampai ke dalam batin manusia. Tabi'an li isyrakil anwar, karena mengikuti bagi pancaran cahaya, karena rasa takut itu adalah dampak dari cahaya makrifat. Sementara dalam Al-Quran dijelaskan nama yasallahu min ibadihi al-ulama. Ayatnya takut kepada Allah daripada hamba-hambanya oleh para ulama, karena mereka yang sudah makrifat, sudah mengetahui hakikat makna yang terkandung daripada Al-Quran, sehingga mereka yang merasakan rasa khasyah dan takut. Intisar harakat, tersalur gerakan dan perubahan kepada anggota dari tidak menangis berubah menjadi nangis, wal arki keluar belut, wa iksyi'ran menggigil, irti'an gemetar, mumba'is min asaril khasyah. Memba'is artinya timbul atau akibat daripada dampak rasa takut. Kenapa orang baca Al-Quran ada linangan air mata? Kenapa merasa gemetar? Kenapa keluar belut? Kenapa menggigil? Kenapa gemetar? Itu semua timbul akibat ada rasa takut. Sama seperti orang takut hantu, orang kerasukan. Kerasukan biasanya ketika sadar kan badannya semua sudah berkeringat, seolah-olah lari dikejar setan. Orang baca Al-Quran seperti itu juga karena ada rasa khasyah dan kondisi-kondisi batin yang lain. Sama seperti gerakan juzuk-juzuk bumi dengan sebab tasawuf abkhirah,
bergerak juzuk-juzuk bumi dengan sebab naik uap air al-khirah. Misalnya seperti Gunung Merapi yang mendidih di dalam isi gunung, dalam perut gunung. Ketika buih-buih daripada didihan mendidih tersebut menjadikan gerakan bumi naik ke atas, sehingga ada kita kenal dengan sebutan meletus bumi. Itu mana meletus kan karena akibat dari al-khirah itu uapan air. Wa ada fina awan dukhan asap minha bitasqin hararati syamsi, bergerak juzuk bumi dengan sebab naik uap air dan bergerak awan daripadanya bumi dengan sebab peningkatan panas matahari. Jadi ketika panas matahari meningkat, awan juga akan bergerak. Kalau matahari tidak panas seperti sekarang, awan tidak bergerak. Ketika hari yang cuacanya cerah, awan akan bergerak. Maka gerakan itu mengikuti panas mengikuti cahaya itu mengikuti wuku' muhadah bainal ardi wal syams. Kenapa ada panas? Kenapa ada cahaya? Karena berhadapan antara bumi dan matahari. Misalnya ini tanah. Di atas tanah ini ada awan yang menutupi cahaya matahari. Pasti tanah yang ada di bawah awan ini dia tidak ikut panas karena tidak mendapatkan nur cahaya. Kenapa ada cahaya? Karena ada panas. Dalam ilmu alam disebutkan matahari itu kan terdiri dari api kan? Api matahari. Karena kita melihat dari kejauhan jutaan kilometer kan tidak nampak api. Jadi panas gerakan itu mengikuti panas. Air kenapa bergerak mendidih? Karena sudah panas. Coba air didiamkan, dimasukkan dalam kulkas, berarti dia tidak bergerak. Air yang bergerak dalam periuk karena sudah panas. Jadi harakah mengikuti panas mengikuti cahaya mengikuti muhadah antara bumi dan matahari. Itu kira-kira gambaran pada matahari. Hati kita juga seperti itu. Kapan hati kita bergerak? Ketika ada muhazah. Makna muhazah itu berhadapan antara hati kita dengan cahaya ma'rifah yang ada dalam ma'ani atau makna yang terkandung dalam Al-Quran. Fajtahid, ini saran dan nasihat Imam tadi. Fajtahid, ijtihad itu berusahalah sekuat tenaga. Maka berusahalah sekuat tenaga dengan bahwa engkau hadaplah dengan wajah hati kamu akan arah pancaran ma'ani Al-Quran. Jadi bahasa filosofinya seperti apa yang telah dijelaskan tadi. Bahasa filosofinya seolah-olah ketika kita mentadabburi merenungi setiap makna Al-Quran, seolah-olah kita sedang menghadapkan wajah hati kita kepada cahaya yang ada dalam setiap makna Al-Quran. Itu yang akan membuat kita bergerak. Bergerak itu adalah rasa takut, rasa bahagia. Sama seperti tanah atau kebun atau ladang, dia tidak akan membuat tanah ladang tersebut panas kalau antara matahari dengan tanah tersebut ada yang menghijab, ada yang menghalangi seperti awan. Begitu juga hati kita tidak akan bergerak karena tidak panas. Kenapa tidak panas? Karena tidak mendapatkan nur cahaya daripada makrifat setiap ma'ani Al-Quran. Maka nasihat Imam tadi, berusahalah sekuat tenaga dengan bahwa engkau hadapkan dengan wajah hati kamu syatra arah wali wajhaka syatra Masjidil Haram. Dengan wajah hati kamu akan arah pancaran matahari. Wa tastabiu, dan raihlah cahaya, raihlah sinar atau penerangan, raihlah penerangan dengan cahaya-cahaya Al-Quran seperti demikian juga. Istilah hadis cahaya ada tapi kita tidak mau mengambilnya. Misalnya orang di rumah mati lampu, tapi ada lampu jalan yang hidup. Nah, mungkin pakai tenaga surya, lampu jalan hidup. Jadi ketika kita tidak membuka pintu rumah, menutup gorden rapat-rapat, nanti cahaya di lampu di jalan tidak akan masuk ke dalam rumah. Rumah yang mati lampu karena misalnya PLN ada bermasalah, karena di depan rumah di pinggir jalan ada lampu cahaya surya, bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari cahaya tersebut? Kita harus singkirkan benda yang menghalangi cahaya tersebut masuk ke dalam rumah kita. Begitu juga hati. Kalau ingin agar
cahaya ma'rifat Al-Quran itu masuk dalam hati, harus berusaha untuk menghadapkan hati kita kepada setiap pancaran cahaya yang ada dalam Al-Quran. Engkau raih penerangan dengan cahayanya Al-Quran, seperti itu juga dengan cara menghadapkan. Fa'ilam tutik, jika kamu belum sanggup demikian, kita belum sanggup, kita masih mu'allah lah istilahnya, masih coba-coba untuk baca Al-Quran, itu pun masih tertati-tati. Baca Al-Quran saja masih tertati-tati, kapan lagi mau ke dapur, belum sanggup. Fa'asri ilan lidah al-warid lidah dibituril ayman, maka kamu dengarlah kepada panggilan yang datang dari sisi Bukit Tur. Ini bahasa kiasan, bukan makna asli. Karena Nabi Musa kan ada panggilan wahyu dari arah Bukit Tur lah, Bukit Tur Sinan, Tur Saina, Tur Sinan. Maka dengarlah kepada panggilan yang datang daripada sisi Tur yang sebelah kanan. Fa'in anasta min jawadihi naran, jika kamu melihat dari sisi-sisi gunung tadi akan api, fakhud minhu kabasan, maka ambil daripadanya akan sedikit api. Wa asy'il minhu sirajan, dan nyalakan akan lampu. Ini sudah mulai ngomong pakai bahasa kiasan, bukan makna asli lagi. Artinya kalau kita belum sanggup mengambil penerangan dengan cara sempurna, ambil sedikit. Dengan lampu yang sedikit itu kita akan menghidupkan lampu di rumah. Dengan api yang sedikit menghidupkan lampu di rumah. Kalau orang yang sudah punya kemampuan untuk mentadabbur Al-Quran secara sempurna, dia langsung bisa mengambil cahaya dari Al-Quran. Kalau kita tidak sanggup, Imam Ghazali mengumpamakan ambil sedikit api, bawa api itu ke rumah kamu, kamu hidupkan lampu di rumah dengan api. Itu maksudnya bahasa biasa, bukan lagi maksud secara zahir. Wa asy'il, nyalakan sedikit daripada api tersebut akan sirat, akan lampu. Faikana zituka safian, maka jika adalah minyak yang kamu gunakan itu minyak jernih, bukan minyak campuran, bertalik ataupun pertama, bukan minyak campuran, yakadu yudhik, hampir menyala ianya lampu walau tidak disentuh oleh api. Artinya kalau hati kita memang bersih, tidak bercampur dengan urusan-urusan dunia, apalagi maksiat kepada Allah, insyaallah akan menyala lampu yang ada dalam hati kita. Fa'idha masadunna imba'asan hudiyah, maka apabila disentuh oleh api minyak yang jernih tadi, seakan-akan dia hidup sendiri walau tidak disentuh api. Apalagi bila disentuh api, imba'asan hudiyah, akan timbul daripadanya oleh sinar dan pancaran. Artinya hati yang bersih tadi, ketika kita mendapat cahaya sedikit, hati kita yang bersih laksana orang punya minyak lampu yang asli, minyak lampu yang tidak bercampur, minyak lampu yang original, pasti akan gampang menghidupkan lampu. Wajadta 'alan nar huda, dan engkau akan mendapati di atas cahaya tadi akan petunjuk. Waqama fi haqqika maqamu syamsi, waqama fi haqqika, dan berfungsi, mana kama berdiri, maksud berdiri di sini berfungsi, dan berfungsi Al-Quran pada hak kamu, maqam syamsi, sama seperti kedudukan matahari yang menyebarlah cahaya dan pancaran sinar. Di Al-Quran yang kita baca itu akan berfungsi laksana cahaya matahari yang berpancar menyinari bumi. Jadi kesimpulannya, walau kita tidak sanggup mentadabburi Al-Quran sebagaimana para ulama atau orang-orang saleh atau orang-orang dahulu yang mereka luar biasa mentadabburi Al-Quran, tapi usahakan ada upaya kesungguhan untuk berusaha selalu menghadapkan hati kita kepada setiap ma'ani dan makna yang kita baca di dalam Al-Quran tersebut. InsyaAllah dengan hati yang bening, hati yang bersih, hati yang memiliki minyak BBM yang original, InsyaAllah akan gampang menghidupkan lampu yang ada dalam hati. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi petunjuk, dan Al-Quran akan berfungsi layaknya matahari yang menyinari pancarannya kepada seluruh bumi. Al-Quran juga akan menyinari pancarannya kepada seluruh hati. Itu kira-kira misteri dan rahasia daripada membaca Al-Quran. Dan selanjutnya kalau ada pertanyaan, silakan.
Baik, terima kasih ucapkan kepada Abi yang telah menguraikan tentang Al-Quran. Kemudian daripada para jemaah yang mungkin ada pertanyaan, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu dipersilakan yang mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abi dan seluruh jamaah. Jadi Abi, banyak tingkatan-tingkatan orang yang membaca Al-Quran. Salah satunya adalah mentadabbur. Itu tingkatan bisa kita katakan tingkatan paling tinggi karena sudah bisa mentadabbur. Sebagian orang masih bisa hanya membaca Al-Quran. Tingkatan yang lain, ada orang yang membaca Al-Quran itu tapi bukan melalui huruf Al-Quran yang tertulis, tetapi terjemahannya, tafsirannya. Misalnya Alif Lam Mim tertulis dengan bahasa Indonesia. Jadi pertanyaannya, apakah mendapatkan pahala orang yang membaca tulisan bahasa Indonesia? Sekian. Terima kasih. Jadi membaca Al-Quran itu banyak sisi untuk bernilai ibadah, sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi. Jadi ada sisi yang mendapatkan ibadah dari segi mulut dan lidah saja. Ada yang seluruh anggota tubuh juga akan mendapatkan keberuntungan dari Al-Quran. Di orang yang membaca Al-Quran yang sudah ditulis dalam bahasa Latin, selama bacaan dia sesuai dengan makhrajul huruf, artinya tidak ada pergeseran makhraj huruf sehingga berdampak kepada perubahan makna, dia mendapat pahala. Tapi dia tidak mendapat pahala mata karena dilihat bukan lafaz asli Al-Quran. Dia hanya mendapat pahala lidah dan mulut saja. Maka ketika kita melihat kebiasaan para ulama saleh di Mesir ataupun di Yaman, pernah melihat, walaupun mereka sudah hafid Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, ternyata ketika mengimami salat tarawih, mereka tidak pegang Al-Quran, padahal hafid Al-Quran. Ketika ditanya kenapa tuan guru kalau bahasa kita hafal Al-Quran tapi masih megang Al-Quran, jawabannya simpel, saya ingin tangan saya juga mendapat pahala, mata saya juga mendapat pahala. Kalau orang yang hafal Quran kalau orang yang baca Al-Quran berdasarkan hafalan saja, itu yang dapat pahala hati, otaknya atau hafalannya, ingatannya, dan mulutnya saja. Matanya tidak mendapat pahala karena dia tidak memandang kalam Allah. Demikian juga tangannya tidak dapat pahala. Tapi orang yang ketika salat sambil memegang Al-Quran, saya beri sambil pegang Al-Quran. Cuma kita menjaga jangan sampai terjadi gerakan tubuh 3 kali berturut-turut atau dalam masalah ini yang gerakan yang bisa membatalkan salat. Maka seperti di Yaman itu, seperti Habib Umar, pernah saya ikut jamaah tarawih di tempat beliau, itu ada semacam mimbar kecil. Ketika beliau salat ada semacam mimbar kecil, ternyata tempat meletakkan Al-Quran. Ketika beliau mau rukuk, Al-Quran yang beliau pegang ini diletakkan di mimbar itu. Baru beliau rukuk, iktidal, kemudian sujud, setelah bangkit kembali dari sujud, beliau ambil lagi Al-Qurannya. Jadi sampai ke situ pikiran dan usaha orang-orang yang ingin memperbanyak amal ibadah. Jadi jangan sampai ibadah kita hanya mulut saja, hati kita tidak beribadah. Jangan sampai yang beribadah itu hanya hafalan kita atau mulut kita saja, sementara mata kita tidak beribadah. Jadi orang yang membaca terjemahan Al-Quran, kalau dia memandang terjemahan bahasa Latin itu tidak menjadi nilai ibadah dia. Karena Al-Quran ketika didefinisikan oleh para ulama, kalam munazzal, artinya kalam Allah yang diturunkan oleh Jibril, al-muna'abbad bitilawati, yang menjadi nilai ibadat dengan membacanya. Maka bahasa Latin itu bukan muna'abbad bitilawati, karena ketika kita pegang kita tak berdosa
pegang tulisan alhamdulillah tersebut dalam bahasa Latin, apakah berdosa? Tanpa wudu tidak berdosa. Tapi ketika kita baca, karena kita misalnya tidak paham bahasa Arab, kita baca tulisan tersebut. Kalau benar bacaan, apa-apalah, dianggap baca Al-Quran. Tapi kalau tulisannya tulisan bahasa Arab seperti Al-Quran, itu kita pegang tulisan tanpa wudu berdosa. Jadi maksud berdosa memegang Al-Quran bukan hanya mushaf, tulisan Al-Quran juga berdosa kita pegang tanpa wudu. Jadi ada bedanya. Sama juga seperti misalnya ada pertanyaan, kita baca Al-Quran di HP dengan baca Al-Quran secara langsung, apakah ada beda keutamaannya? Jawabannya ada. Sisi bedanya apa? Karena HP ini diproduk bukan untuk Quran. Tapi orang buat mushaf untuk Quran. Dibuat mushaf memang tujuan untuk meletakkan ayat-ayat Al-Quran. Orang buat HP macam aplikasi maksudnya. Malah lebih banyak aplikasi yang kadang-kadang melanggar dengan agama. Jadi HP ini fungsinya multifungsi. Bisa kita pakai untuk Al-Quran, bisa juga kita pakai untuk yang lain. Jadi karena ini bukan maudhu, bukan diciptakan untuk Al-Quran secara khusus, maka dia akan memiliki kekurangan bila dibanding dengan mushaf. Mushaf itu dari pabrik sudah dibuat tujuan untuk menulis ayat Al-Quran, tidak ada tujuan lain. Tidak ada lembaran di situ untuk menulis catatan bon belanja kita. Tidak ada lembaran Al-Quran untuk menulis misalnya kisah-kisah hidup kita, nggak ada. Memang diproduk, dicetak, dibuat kertas-kertas tersebut untuk menulis ayat-ayat Allah. Beda dengan HP, HP dibuat oleh orang kafir, orang Cina yang buat HP, dia tidak pernah membayangkan akan meletakkan Al-Quran di sini. Tapi ketika orang Islam pakai, karena ada aplikasi Al-Quran, bisa disimpan dalam HP. Maka HP baru kita berdosa memegangnya tanpa wudu ketika kita membuka aplikasi Al-Quran. Kalau aplikasi Al-Quran itu ditutup, berarti dia tidak berlaku hukum seperti mushaf. Kalau memfatwa hukum HP yang ada aplikasi Al-Quran sama seperti mushaf, berarti orang hafal Al-Quran tidak boleh masuk toilet. Al-Quran ada dalam otaknya, dia tidak boleh masuk toilet. Sama seperti dalam HP ada aplikasi Al-Quran, tapi HP ini tidak boleh pegang. Kalau ada wudu, tidak boleh masuk toilet. Ini menurut pemahaman kita, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Said Muhammad Al-Lagi Al-Maliki. Beliau menjelaskan bahwa HP yang sudah diletakkan Al-Quran, aplikasi Al-Quran dimasukkan dalam HP tersebut, ketika terbuka aplikasinya itu hukum sama seperti Al-Quran. Tapi kalau aplikasinya sudah tertutup, ya tidak sama seperti Al-Quran. Beda dengan mushaf. Kalau mushaf ditutup atau tidak ditutup, hukumnya sama, karena dia memang maudhu secara khasah, artinya diciptakan secara khusus untuk menulis ayat Al-Quran. Beda dengan HP. Itu kira-kira yang membedakan antara HP dengan aplikasi, antara Al-Quran sendiri dengan aplikasi Al-Quran. Baik, mungkin dari jemaah selanjutnya pertanyaan masih dibuka karena mikrofon tadi pendek, maka boleh bertanya secara langsung tanpa mikrofon. Boleh dari jemaah lagi atau dari ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati, tapi kami pernah mendengar di video Abi menjelaskan kalau kita makan tersebut dianjurkan berbicara. Sedangkan ada ketika sedang makan dengan orang, jangan bicara, makan dulu, baca sedang. Kami agak penasaran maksudnya bagaimana maksud dianjurkan berbicara ketika sedang makan. Salah satu adab ketika makan, sebagaimana disebut dalam media, tahadus bil khair, jadi membicarakan perkara baik. Tujuan dan hikmah diperintahkan kita berbicara dalam makan, agar kita tidak fokus makan sehingga mengambil banyak makanan. Kalau orang fokus makan itu biasa satu piring makanan dan terasa sudah habis. Tapi kalau makan lagi ngobrol, kita ketika mendengar orang jawab pertanyaan kita mendengar obrolan kebaikan orang lain, pasti kita akan berhenti mengunyah makanan.
15 menit kita makan paling menghabiskan setengah jam. Nah kan dalam agama kita disuruh berhenti atau stop makan sebelum kenyang. Di stop makan sebelum kenyang. Atau kalau memang kita tidak harus makan, usahakan bagi perut kepada 3 bagian. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Jadi jangan dipaksa isi perut kita dengan makan yang terlalu kenyang. Karena dalam agama tidak baik. Itu dasarnya atau filosofinya kenapa ketika makan kita dianjurkan ngobrol. Kami dulu sewaktu masih nyantri perasaan sama juga. Ketika datang Habib Ali Al-Habib di Malaysia tahun 2016, saya sempat muskil, terheran sendiri. Kok makan lagi ngobrol. Belum kita makan ambil sikit lebih ngobrol, terus ambil lagi ngobrol. Ternyata ketika belajar di Ihya, rupanya dalam Ihya juga seperti itu. Di salah satu sunnah makan disuruh ngobrol tahadus, berbicara dengan kebaikan agar membuat orang makan tidak fokus ketika makan yang bisa menghabiskan banyak makanan. Mungkin orang tua kita tidak sampai ke situ. Mungkin anak-anak waktu masih kecil karena keasikan ngobrol, keasikan bercanda, bermain, dia nggak mau makan, bisa ditegur. Makan dulu yang banyak ngomong. Kemudian ada satu lagi, salah satu sunnah makan disuruh hidang di sufra. Sufra itu semacam kalau sering makan makanan Arab, kan ada plastik digelar di depan kita, kemudian ditaruh makanan. Habis makan langsung digulung buang, karena dia nggak usah cuci, bukan piring harus tunduk cuci piring lagi, makan waktu. Kenapa dinamakan sufra? Sufra itu dari kalimat safara. Safara itu merantau berangkat. Agar ketika kita makan mengingatkan kita ke akhirat, bahwa hidup ini bukan untuk makan untuk hidup, bukan tujuan hidup cuma makan. Maka kenapa salah satu adab sunnah dalam makan kaki kanan disuruh tegak, seolah-olah kita sebagai hamba Allah yang kapan dipanggil siap bergerak. Kalau orang duduk santai itu kan orang malas. Tapi kalau duduk sambil menegak kaki, itu artinya dia dalam posisi siap untuk bangun. Sampai segitu diatur sunnah makan. Itu biasa yang dipraktek oleh para ulama-ulama dari Yaman. Itu sering kita lihat ketika makan ada yang menegakkan kaki sebelah kanan. Itu hikmahnya untuk menunjukkan jati diri kita seorang hamba Allah. Dan hidup di dunia ini kita dalam safar, dalam perantauan. Jadi makan itu bukan duduk bermalas berlama-lama berjam-jam. Lihat sekarang bulan puasa, orang buka puasa 1 jam masih di depan makanan dan maghrib sudah mau habis. Itu akibat tidak memahami sunnah-sunnah dan etika makanan. Dia ada makanan. Belum dia ada PDF yang kita buat kemarin, kita ambil bahagian dari tentang buku-buku yang menjelaskan tentang adab-adab, termasuk adab pakai HP, adab makan, adab pakai baju kan. Itu ditulis oleh salah seorang murid daripada Habib Zain di Madinah. Nanti di HP saya ada tentang adab makan. Banyak sekali adab makan. Nanti kita kirim, boleh di-share di bagi-bagi. Kemudian ada satu pertanyaan titipan Nabi, yakni tentang seorang yang sudah pernah menghafal Al-Quran, ini khususnya seorang ibu rumah tangga, kemudian lantaran kesibukan di dalam rumah tangga sehingga tidak sempat untuk mengulang, dan seolah-olah hafalan Al-Quran tersebut mulai terkikis. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kemudian satu lagi juga merupakan pertanyaan titipan, yakni pada saat ini metode membaca Al-Quran untuk mentadabburinya terkadang dengan cara dia baca terlebih dahulu terjemahannya, kemudian dia baca Al-Qurannya, dan itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Pertama, berupa Al-Quran
Sudah berusaha untuk mengingatkan tidak nyambung lagi, itu baru dikatakan lupa. Kalau sekedar masih terbata-bata, kalau kita coba mengingat masih teringat. Cuma karena kita jarang merajaah namanya, jarang menghafal kembali, maka membuat kita lambat sikit. Itu kalau sekedar lambat, tapi ketika diingat-ingat masih bisa teringat, itu tidak berdosa. Yang berdosa kalau memang lupa sama sekali tidak. Sama seperti orang sebelum hafal Al-Quran. Sebenarnya simple kalau kita mau kita buat rutin jadwal bacaan. Kan tidak mesti harus duduk di sajadah. Kita bisa sambil bermain dengan anak, bisa sambil menyiapkan masakan. Kalau memang betul-betul kita menjaga itu merajaah itu juga dapat pahala. Kan dapat pahala kalau merajaah Al-Quran itu baca Al-Quran, kita dapat pahala juga. Nah, dalam kitab Fatwa Salah pernah saya baca disebutkan orang yang tidak mau menghafal Al-Quran lantaran mengingat seandainya lupa dia berdosa, itu talbisul iblis namanya. Kenapa kamu nggak hafal Al-Quran? Takut lupa nanti berdosa. Apa yang cari dosa? Dia alasan nggak hafal Al-Quran, takut berdosa. Apa yang cari dosa? Itu talbis iblis, tipuan iblis. Artinya bagaimana Al-Quran tetap upayakan hafal. Kalau memang kita tidak ada profesi lain yang membuat kita sibuk, ada kesempatan hafal itu bisa menjadi ibadah. Di sisi lain kita juga harus merajaah untuk berupaya jangan sampai hilang hafalan. Jadi jangan sampai nggak hafal karena takut hilang dengan alasan berdalil kalau hilang nanti dosa, baik cari dosa. Kemudian kedua, metode murajaah dengan membaca terjemahan dulu. Tadi sudah saya sampaikan di awal, zaman sekarang sangat gampang untuk bisa bertadabbur Al-Quran. Kita tahu dan paham bahwa tadabbur itu punya tingkatan paling rendah, minimal mengetahui makna secara global daripada ayat tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, kita paham bahwa itu adalah pujian terhadap Allah. Jadi apa yang kita tadabbur di situ, kita merenungi bahwa Allah zat yang memiliki sifat-sifat terpuji luar biasa. Itu sudah ada tingkatan level paling rendah. Jadi kalau dengan membaca terjemah membantu kita untuk mampu tadabbur, boleh kita lakukan. Karena itu hanya wasilah untuk mengantarkan kita kepada memiliki kemampuan untuk tadabbur. Terus selanjutnya ada yang perlu saya ingatkan karena ini bulan Rajab. Bulan Rajab memang terjadi perbedaan pendapat ulama tentang apakah disunatkan puasa bulan Rajab ataupun tidak. Kalau secara khusus dalil puasa bulan Rajab ini berselisihkan ulama. Ada hadis maudhu yang menyebut tentang kelebihan orang puasa Rajab di tanggal 1 sampai 10. Tapi kalau dari umum ada dari umum puasa bulan haram. Ada dalil yang Nabi mengulang 3 kali sum madruk. Puasa dan tinggalkan, puasa dan tinggalkan, puasa dan tinggalkan. Nah, itu berkenaan dengan puasa di bulan haram. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan 4 bulan. Tidak di secara umum ada dari puasa bulan haram. Rajab termasuk bulan haram. Kemudian ada satu dalil lagi dalam kitab Ihya. Di dalam kitab Ihya disebutkan oleh Imam Ghazali, man sama salah satu ayam yang mudahnya, barang siapa yang berpuasa 3 hari berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi harus Kamis, Jumat, Sabtu. Itu di bulan haram yang masih Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Imbalannya disebutkan ba'adallahu minan nar. Allah akan menjauhkan orang tersebut pada api neraka. Kepada satu riwayat, pada riwayat lain dituliskan kutiba lahu bi kulli yaumin ibadah tis'i mi'ati am. Tuliskan ibadat 900 tahun. Itu hadis dhaif. Tapi kita harus jamaah boleh mengamalkan itu fadilah. Jadi nasihat yang kita berpuasa, usahakan puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Insyaallah akan menolong, akan mendapatkan apa yang dijanjikan, yaitu Allah jauhkan dari api neraka ataupun dapat pahala setiap hari ibadat 900 tahun. Kemudian di bulan Rajab ini juga berbanyak istighfar. Ada istighfar Rajab, boleh dicari di kitab Syarif, buku wirid, buku zikir yang lain. Ada juga Sayyidul Istighfar, dibaca pagi 3
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau nggak bisa hafal nanti cari Google, tulis Sayyidul Istighfar. Nanti keluar tidak dibaca. Sekarang udah gampang, HP semua pakai. Tinggal dengan cari resep makanan aja di HP. Coba nanti tulis Sayyidul Istighfar, baca Sayyidul Istighfar setiap hari 3 kali pagi, 1 kali sore. Sebenarnya ada juga istighfar yang paling gampang, 70 kali sesudah maghrib, 70 kali sesudah subuh. Baca Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Sambil angkat Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Itu kira-kira di antara amalan orang-orang dahulu di bulan Rajab. Maka dikenal bulan Rajab dengan bulan istighfar. Mudah-mudahan dan Allah senantiasa memberikan kita istiqamah, taufik dan hidayahnya agar terus dalam ibadah, meningkatkan hari-hari kita selalu kebaikan hingga kita menyusul bulan Ramadan. Selalu berdoa Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah beri keberkahan untuk kami di bulan Rajab, wa Sya'ban dan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Wa inna fihi dan tolong kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan bulan Ramadan ala siyam melaksanakan puasa, wa qiyam melaksanakan ibadat mana mentilawah Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ala ini ya